Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Masih bersama saya Raziki Waldan di channel kesayangan kita, Raziki Waldan TV, tempat belajar terbaik untuk bisnis yang asik dan menyenangkan. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang kisi-kisi pertanyaan dosen saat sidang skripsi beserta jawabannya, sehingga kamu bisa auto dapat nilai A. Seperti yang kita ketahui bahwa sidang skripsi merupakan jalan terakhir yang akan kita tempuh sebelum kita wisuda. Banyak yang harus dipersiapkan seperti materi skripsi, kesehatan, dan mental yang kuat untuk menghadapi dosen penguji, dan banyak mahasiswa memperkirakan pertanyaan yang akan diujikan oleh dosen penguji tersebut. Lalu pertanyaannya apa-apa saja kira-kira pertanyaan yang biasa disampaikan oleh penguji di saat skripsi kita? Penasaran? Langsung saja check it out. 1. Judul skripsi atau penelitian. Jika kita ditanya apa judul skripsi, diusahakan menjawab jelas. Dengan penuh percaya diri, diusahakan pula dengan suara yang alto. Jika kita hafal judulnya bagus, tetapi jika kita tidak hafal, kita bisa membacanya di buklet pegangan kita yang ada di meja sidang. 2. Pertanyaan kedua adalah, mengapa saudara tertarik dan meneliti judul skripsi tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menjawab dengan secara ilmiah. Jangan berdasarkan pendapat yang tidak berdasar, agar bisa meyakinkan para dosen penguji bahwa kita benar-benar serius dalam mengerjakan skripsi tersebut. 3. Di mana saudara menemukan masalah pada penelitian ini? Karena setiap penelitian berangkat dari suatu masalah, maka kita harus menjelaskan dari penelitian tersebut menemukan masalah-masalah yang harus dipecahkan dengan melaksanakan observasi dan melakukan studi pendahuluan terkait masalah tersebut. 4. Apa yang menatar belakangi saudara tertarik untuk meneliti masalah tersebut? Jika kita ditanya seperti ini, maka jawabannya ada di latar belakang masalah. Dan rata-rata di latar belakang masalah itu ditulis secara deskriptif. Maka kita harus mencari poin-poin penting dengan menjelaskan poin per poin agar terdengar terstruktur oleh dosen penguji. 5. Apa tujuan penelitian saudara? Untuk pertanyaan seperti ini, kita hanya perlu menemukan dengan poin-poin penting tanpa harus menghafal, karena itu sudah kita tulis di skripsi. Ingat, kemukakan dengan terstruktur agar para dosen penguji mengerti. 6. Mengapa saudara memilih tempat penelitian ini untuk penelitian saudara? Untuk pertanyaan seperti ini, kita jangan menjawab karena dekat rumah, karena akses jalan bisa ditempuh dengan singkat, atau karena ini tempat PPL saya kemarin. Nah, diharapkan jangan menjawab seperti itu. Cari jawaban yang ilmiah, seperti cari keistimewaan tempat tersebut dengan mengungkapkan penemuan-penemuan dari masalah-masalah yang kita temui di sana dengan penelitian yang akan kita lakukan. 7. Apa perbedaan antara unit analisis dan responden? Nah, kita bisa menjawab untuk pertanyaan ini dengan unit analisis adalah suatu satuan yang diteliti, bisa kelompok maupun individu yang diperuntukkan untuk subjek penelitian. Contoh, jika kita meneliti kelompok pramuka di suatu sekolah, maka unit analisisnya adalah kelompok pramuka dan siswanya yang dijadikan responden. Jadi unit analisis adalah level yang akan kita teliti.
8. Perbedaan data dan informasi itu apa? Nah, pertanyaan ini kita bisa jawab data adalah pengumpulan fakta mentah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengelolaan data mentah yang sudah dianalisis. 9. Apa perbedaan data primer dan sekunder? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para dosen penguji. Maka kita bisa menjawab, data primer merupakan data utama yang digunakan untuk solusi masalah penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung. Contohnya, kita mengambil data penelitian memakai metode kuesioner. Itu adalah data utama, dan jika kita ingin mengetahui jumlah populasi suatu tempat, misalnya jumlah petani dan lain-lain, kita bisa meminta ke instansi terkait agar mendapatkan data yang sudah terdokumentasi itu. Nah, itu adalah contoh data sekunder. 10. Jelaskan populasi dan sampel dalam penelitian Anda. Untuk pertanyaan ini tidak usah dihafal. Segera kita buka skripsi kita dan lihat tabel dan populasi di dalam skripsinya. Dan jelaskan mengapa kita memilih populasi dan sampel tersebut secara jelas dan mudah dipahami oleh dosen penguji. 11. Apa penemuan dari penelitian yang saudara lakukan? Pertanyaan ini bisa kita jawab di bab kesimpulan, karena sudah tertera jelas di bab kesimpulan yang kita buat. Tidak usah dihafal, jelaskan saja poin per poin agar mudah dipahami oleh dosen penguji. 12. Apa kesimpulan dari hasil penelitian Anda? Jawaban ini harus sesuai dengan hipotesis yang kita buat. Jangan dijelaskan poin per poin. Contoh, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Jelaskan variabel X itu apa dan variabel Y itu apa, sehingga hipotesis dapat diterima. Nah, itulah tadi kisi-kisi pertanyaan sidang skripsi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan silakan dipraktekkan. Jangan lupa belajar dan mohon doa kepada orang tua agar dimudahkan untuk menyelesaikan tugas akhir dan semangat untuk menggapai semuanya. Sekian episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kita jumpa lagi untuk episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.